Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun Anda menonton video keren ini, kencangkan sabuk pengaman Anda. Selamat bersenang-senang. Halo semua, jadi hari ini aku sama teman lamaku, Bro Ega. Yuk, gimana kabarnya Bro? Aman bos. Aman bos ya kan? Aman. Jadi kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja Bro? Ikuti inilah kuliah-kuliah yang kita cuma garing-garing ini. Gak enak kan? Gak enak. Menurutmu lebih enak kuliah biasa atau kuliah online kayak gini? Wah, kalau aku bilang kuliah biasa lah, kuliah online gini kayak mana bilang ya? Masuk nggak masuk kotak? Ya memang. Soalnya nggak fokus dia. Fokus. Nggak ada yang kita perhatikan. Iya. Kalau misalnya kayak aku biasa nih, dosen nerangkan kan. Cuman karena agak-agak ngantuk, matikan kamera tidur. Iya pasti itu. Semuanya pernah mengalami itu, wajib semua mahasiswa. Kalau Iya. kayak gitu nggak mahasiswa itu. Jadi pandanganmu tentang kuliah online ini, menurutmu kayak mana? Secepatnya atau dilanjutkan terus ini kuliah online ini? Kalau menurut pandangan orang itu kan beda-beda kan. Ya. Kalau kuliahnya di offline kan, kalau ujiannya di online kan. Banyak mau ya, saudara Ega. Maksudnya kan kalau kuliah biasa itu kan bisa berkumpul sama kawan kan. Ya. Baru ujiannya itu di online kan, biar bisa juga berbagi sama kawan lewat grup chat, bisa nengok dari Google. Biar nggak ketahuan, bisa kumula tahu ya kan. Benar. Jadi selama ini selain kuliah online ngapain? Enggak. Kalau Senin, Rabu, Jumat itu biasanya main bola. Tapi kalau di hari-hari libur malam itu udah dari SMP lah berburu. Dari memang sejauh yang kenal juga si Ega ini Iya hobinya dong. berburu. Jadi kalau malam itu juga berangkat jam berapa kalau berburu? Tergantung buruan. Kalau misalnya kita berburu babi atau rusa, kita berangkat dari rumah jam-jam 9, nyampe ke hutan jam-jam 10, dari jam 10 lah itu sampai jam-jam 3. Dapat lah itu. Tergantung alam. Nasib juga. Kalau nggak nasib, Kalau nggak nasib nggak apa. Selain tadi kan si Ega juga bilang hobinya main bola dari Senin. Hari apa tadi kan? Senin, Rabu, Jumat. Jadi tuh juga dari SMP sejauh ini yang aku kenal juga masih hobi main bola sampai sekarang berarti ya. Udah berapa banyak lah itu penghargaan yang kau dapat gak dari sepak bola ini? Kalau dibilang banyak, masih sebenarnya kayak manusiawi lah ya, masih merasa selalu kurang ya. Cuman sejauh ini yang paling jauh karena kita juga masih di kampung ya. Trofi-trofi itu masih sebatas sampai kabupaten maksudnya. Jago itu sampai kabupaten untuk orang-orang yang kita di desa ini lah, orang-orang Sekitaran kampung kita memang. Selain hobi sampai main bola sampai kabupaten, terus berburu juga udah Sampai Aceh. Anjay. Dari sini dari Medan sampai Aceh. Jauh juga ya. Itu kalau mau ke Aceh berarti sama tim ada komunitas gitu? Ada komunitas kaliber 4,5-nya Sidamani sama pematang Sidamani. Itu biasanya gabung kalau main-main ke luar dari Simalungun. Anggotanya berapa itu? Kita dibagi jadi 2 regu. Sidamani ada 40-an, pematang ada 30-an gitu. Jadi itu berangkat rame-rame? Berangkat rame-rame. Misalnya masuk hutan, satu dari barat, satu lagi dari timur. Jumpa tengah. Berpulang. Udah dapat ya kan? Mudah-mudahan biasanya dapat. Saya dapat lah 5, 10. 10. Berapa? Dijual berapaan itu juga kalau kayak gitu kan? Kalau Itu nanti contoh lah kalian dapat. Itu untuk dikonsumsi atau dijual kayak mana? Biasanya sih karena kita nggak semua Nasrani kan. Ya. Biasanya kita itu jadikan uang. Biasanya yang nampung itu di 3 rumbu di arah apa namanya? Di arah pokoknya di arah 3 rumbu sana lah, Simalungun atas sana. Biasanya orang itu mau nampung kayak gitu biar udah bermalam. Itu dijual masuk kas lah berarti ya, untuk kas-kas komunitas. Biasanya kayak gitu untuk beli peluru, nutup uang bensin. Karena jauh juga perjalanannya. Wah, jauh lah. Selain di Aceh yang jauh di mana lagi?
Kita masih nyoba ke Aceh aja sih, karena di daerah-daerah perbukitannya si Marjaruncung, si Polha masih banyak di situ, nggak punah-punah sih. Babi hutan juga gitu. Babi hutan nggak terlawan sana. Jadi kalau rusa itu di mana kalian sering ngambil? Di Indorayon juga kita udah pernah jumpa harimau Sumatera. Tapi kita nggak pernah nembak karena hewan dilindungi. Kita juga ngikuti aturan-aturan pemerintah. Benar-benar. Harus biarpun hobinya Hobi. agak Ekstrim lah. tapi tetap orang itu belum Iya. Pokoknya aturan-aturan pemerintah itu harus kita ikuti karena tembak-tembak kita juga resmi, misalnya kan dari perbagi kita juga bayar pajak. Bayar pajak untuk negara ya. Iya. Jadi tuh kalau tembak kalian lah, itu yang masih pakai angin ya kan? Masih pakai angin, cuman dia nggak tipe yang gini lagi, dia namanya PCP, tekanan tinggi. Itu yang kayak mana itu PCP? Dia bisa pakai pompa sama pakai kompresor. Biasanya kan mobil-mobil tronton kan tenaga anginnya kan 800 sampai 1000 kan. Ini tembak kita udah ada sampai 6000. 6.000 dari Sampai 9.000. 6.000 dari kekuatan ban tronton. Kayak gitulah 6.000 kali ya, PSI, 6 kali. ya 6 kali tenaga apa namanya, tekanan angin dalam senapan kita ini udah lebih kuat dari tronton gitu lah istilahnya. Makanya kalau nembak babi, nembak apa, pokoknya sekali tembak kepala ditumbang. Sekali tembak. Iya. Kalau yang 1.000 itu Kalau itu biasanya yang paling rendah itu di 2.500, ya paling nembak-nembak apa ya dibilangnya, nembak burung lah biasanya, karena jaraknya untuk 50 meter. Oh, itu ada juga jarak-jaraknya? Iya, biasanya itu kalau untuk jaraknya itu di laras 75 itu, laras 75 cm, baru ulirnya di 12 atau 13 cuma nyampe 100 meter. Misalnya kalau larasnya udah sampai berapa bilang? Di 80 atau 90, ulirnya udah di 14 sampai 16, itu nyampe 200 meter. agak rumit ya, susah juga nih. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih pengen tahu tentang apa ini senapang hobi-hobi tembak-tembak ini, bisa lah dicari-cari atau enggak di kontak-kontak nanti. Kalau yang apakah hobi-hobi sepak bola ini posisinya di mana ini? Biar orang-orang juga tahu ya kan. Kalau waktu SMP kita di gelandang tengah, biasanya dibilang untuk ujung tombak, untuk apa namanya? Ujung tombak. Pengatur tempo itu bagi-bagi bola ke kanan, ke kiri, di tengah. Striker itu biasanya waktu SMP. Waktu waktu SMA sempat jadi kiper. Baru setelah tamat SMA, kalau sekarang di apa lah? Di wing kiri, sayap kiri. Seru juga ya, bisa kiper, bisa gelandang, bisa penyerang, bisa di mana-mana lah kayak gitu. Itu dulu jadi apa namanya, dulu waktu SMP itu, waktu masih SMA sempat masih di main di tengah, tapi karena kaki kanan ini yang sebelah sini sempat bergeser, jadi ini lari kayak gini. Jadi setelah dari situ jadi di kiper, karena walaupun bos bilang berhenti untuk main bola, tapi tetap nggak bisa. Jadi apa namanya, ngambil keputusan jadi kiper lah. Disitulah dulu sampai 2 tahun lah jadi kiper. Baru setelah tamat SMA, kebetulan di tim yang di kampung kita kipernya juga udah lumayan banyak, jadi nyoba lagi main di depan. Itu berapa untuk pemulihannya itu berapa bulan itu kan? Sampai tahun. Waktu asli apa namanya, pengobatannya lebih 3 bulan lah kena balut, tapi untuk pulihnya itu hampir setahun juga. Lebih ya. Itu cuma jadi kiper lah. Karena gitu. Iya. Memang karena hobi ya kan? Karena hobi. Gak bisa kita larang. Minum dulu gak? Yo mak. Wah, tiap minggu kalau ingat itu Dil, tiap minggu pasti bermasalah, tiap minggu pasti kena panggil BP, tiap minggu pasti kena hukum sama satpam. Tapi itulah teman-teman, biarpun di sekolah agak nakal, tapi di luar juga bisa kita tunjukkan dari hobi kita itu apa yang menjadi jalan kita nantinya. Siapa tahu berkah. Kalau dibilang abang sih, kalau nggak bisa berprestasi di ruangan, setidaknya harus berprestasi di lapangan. Iya, benar-benar. Jadi kayaknya udah lama juga ya ngobrol-ngobrol ya. Iya, mau latihan juga ini Dil. Latihan bola loh. Iya, hari Selasa nih, soalnya di hari Rabu ada technical meeting untuk pertandingan. Jadi saya rasa juga udah
cukuplah perbincangan kita pada hari ini ya Yoga. Yuk. Jadi terima kasih Yoga. Oke.